Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat Bawaslu rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita masih bisa melaksanakan, menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah yang kita laksanakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala sesuai dengan pahala yang kita terima. Karena ibadah ini tergantung dari bagaimana orang itu beribadah. Baik dan buruknya ibadah, baik dan kualitas ibadah kita bagaimana. Karena satu orang beribadah dengan orang lain itu berbeda. Sama-sama menjalankan ibadah puasa juga beda kualitasnya. Menjalankan sholat juga beda kualitas. Tetapi itu semua semoga Allah menerima apa-apa yang telah kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini, lebih-lebih dalam menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah sholat dan membaca Al-Quran dan sebagainya. Nabi SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihina qablakum." Terhadap kita semua diperintah untuk qiyamul lail, untuk menjalankan ibadah malam. Fa innahu da'bus sholihina qablakum. Karena sesungguhnya qiyamul lail itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita semuanya. Wa qurbatun ila rabbikum. Dan yang kedua, ibadah malam qiyamul lail itu menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfaratul lisai'ah, dan ibadah malam atau qiyamul lail itu bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan yang telah kita lakukan. Wa manhatun anil ismi, dan bisa mencegah dari melakukan dosa atau melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Qiyamul lail itu memberikan kita sihatul lil jasad. Nah, qiyamul lail sendiri ini tidak kemudian diartikan bahwa harus selalu sholat. Tidak harus tahajud, tidak kemudian selalu witir, sholat hajat, sholat yang lain itu tidak. Akan tetapi bagaimana kita qiyamul lail itu bangun, kemudian pada malam hari itu kita berdzikiran, bermunajat, bertaqarrub ilallah. Ini yang kemudian bisa diartikan sebagai qiyamul lail. Karena salah satu fadilah atau keutamaan atau keistimewaan bagi orang yang selalu melanggengkan, orang yang selalu membiasakan qiyamul lail ini, kata Nabi, sihatul lil jasad, bisa menyehatkan jasad kita. Karena baik dari kita melakukan qiyamul lail, jasad-jasad kita bisa sehat. Karena apa? Ada aktivitas yang kita lakukan. Kita ada komunikasi dengan Tuhan kita. Ya, kita ada komunikasi. Kemudian selain itu, qiyamul lail itu bisa menghapuskan segala perbuatan-perbuatan yang keji, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ini bisa hilang. Wa matratul lidda alal jas, dan kemudian ini bisa menunduk, mengusir penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, di dalam jasad kita. Yang kedua, qiyamul lail sendiri itu dahola ghurfatun jannah. Orang yang selalu membiasakan qiyamul lail, dia akan masuk kepada surga Allah, disalamin dengan selamat. Jadi barang siapa yang ingin masuk surga dengan selamat, maka berbuatlah kebaikan dengan apa? Dengan qiyamul lail. Kan tapi dalam hari ini ditegaskan oleh Nabi SAW, qiyamul lail di sini yang bisa memasukkan surga bisalamin, yakni adalah wasollu bil laili wan nasu niyam. Seperti hadis Nabi, ayyuhan nas ifsa'us salam wa atimut tu'am wasilul arham wasollu bil lail wan nasu niyamun tadkhulul jannah bisalam. Jadi perintah Nabi, kita diminta untuk selalu menyebarkan salam, selalu memberikan makan, selalu menyambung tali silaturahim, dan wasollu bil laili wan nasu niyamun, dan kita diperintah sholat malam, yang mana
para manusia atau manusia-manusia yang lain ini sedang berpuasa, maka janji Nabi tadkhulunal jannah bisalami, maka kita akan masuk surga dengan selamat. Dari dua keistimewaan itu tentunya masih banyak keistimewaan yang bisa kita dapatkan dari melakukan qiyamul lail. Semoga ini bermanfaat dan kita bisa melaksanakan dan kita bisa mengistimewakan. Apalagi bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh pahala, bulan yang penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.